Dunia bola voli Korea Selatan kembali diguncang kabar mengejutkan. Salah satu pemain senior ternama, Pyo Seung-ju, dipastikan tidak akan tampil pada musim tahun 2025 sampai tahun 2026 setelah tidak menandatangani kontrak baru dengan klub manapun dalam bursa transfer pemain bebas free agent (FA) yang diumumkan oleh Federasi Bola Voli Korea (KOVO) pada Kamis tanggal 24 April tahun 2025. Pada postingan di Instagram pribadinya @seung_ju_19, Pyo mengungkapkan bahwa klub awal Red Spark tidak ada kesepakatan, dan klub baru pun tidak ada yang meminatinya, jadi ia berkeinginan pensiun dari dunia voli. Tawaran tim betting tidak datang persis, dan saya tidak dapat menemukan titik diskusi dengan klub asli. Setelah pertimbangan mendalam, keputusan-keputusan ini dibuat, tulis Pyo di IG pribadinya. Saya telah memikirkan berkali-kali bagaimana cara menyampaikan hal ini, dan setelah banyak pertimbangan, saya akhirnya menuliskan ini. Sekarang, saya memutuskan untuk mengakhiri karir saya sebagai pemain profesional yang telah saya jalani selama 15 tahun. Meskipun perjalanan saya sebagai atlet tidak begitu gemilang, saya selalu berusaha lebih keras dari siapapun, dengan diam-diam bekerja keras agar bisa menunjukkan performa yang tidak memalukan di hadapan semua orang yang mendukung saya, termasuk para penggemar. Saya tidak menerima tawaran yang jelas dari klub lain, dan juga tidak ada proposal konkret dari klub asal saya. Karena kami tidak menemukan titik temu dalam pembicaraan, saya pun mengambil keputusan ini setelah pertimbangan yang mendalam. Selama menjalani karir sebagai pemain, ada banyak momen sulit. Namun, berkat keluarga tercinta, suami, kakak-kakak yang saya sayangi, teman-teman, dan adik-adik, saya mampu melewati semuanya dengan baik. Musim ini, untuk pertama kalinya saya berhasil lolos ke babak final championship. Saya lebih menginginkannya dibanding siapapun, dan saya bertarung habis-habisan tanpa penyesalan. Saya rasa momen itu adalah saat paling membahagiakan dalam hidup saya sebagai pemain. Kepada para penggemar yang telah bersama saya di saat-saat itu, dan semua orang yang telah mendukung saya sungguh-sungguh berterima kasih. Dukungan dan kasih sayang yang kalian berikan kepada saya, entah saya bermain baik atau buruk, selalu melimpah dan terasa terlalu besar bagi saya. Semua itu menjadi kekuatan dan penghiburan besar bagi saya. Saya benar-benar berterima kasih. Jika suatu saat nanti saya merasa sulit dalam hidup, saya akan mengingat semuanya kembali. Jadi, saya harap kalian juga akan terus melihat saya dengan hangat, meskipun saya kini menjalani hidup bukan lagi di dalam lapangan. Terima kasih dari hati saya yang terdalam atas segalanya selama ini. Hasil final for Proliga 2025, di mana meski tanpa Megawati Hangestri namun Gresik Petrokimia berhasil kalahkan Jakarta Electric PLN. Hasilnya Gresik Petrokimia sukses meraih kemenangan atas Electric PLN lewat 4 set dengan skor 3-1, 25-20, 28-30, 25-18 dan 25-19. Jalannya pertandingan berlangsung seru dan ketat sejak awal laga dimulai. Electric PLN tak melakukan perubahan pemain pada skuadnya, begitu juga dengan Gresik Petrokimia. Tim asal Jawa Timur itu juga belum memainkan amunisi tambahannya yakni Megawati Hangestri di Semarang. Padahal debut Megawati Hangestri sangat begitu dinantikan oleh volley-mania yang memenuhi GOR Jatidiri. Meski tanpa kehadiran Megatron, akan tetapi laga tersebut berlangsung menarik. Buktinya, monster blok langsung ditunjukkan oleh pemain Electric PLN di awal set pertama. Walau demikian, Gresik Petrokimia mampu memberikan perlawanan sengit. Permainan solid membuat mereka menyamakan kedudukan 7-7. Kelsey Robinson Cook dan kawan-kawan memberikan perlawanan sengit pada Gresik Petrokimia. Keunggulan membuat tim yang ditukangi oleh Jeff Jiang makin bersemangat untuk merebut kemenangan. Alhasil Gresik Petrokimia memegang keunggulan 1-0 setelah menang 25-20 dari Jakarta Electric PLN di set pertama. Tim yang baru saja merekrut Megawati Hangestri itu juga makin tancap gas di set kedua, di mana mereka langsung unggul jauh 8-4 di awal-awal pertandingan. Akan tetapi Electric PLN tak mau tertinggal begitu saja, pemain asing lainnya yakni Polina Semanova menunjukkan tajinya dengan melakukan serangan balik sehingga skor tipis menjadi 14-15. Terjadi duel ketat antara kedua kubu,
Namun Kelsey Robinson-Cook mampu menjadi kunci bangkitnya Electric PLN yang menyamakan kedudukan 1-1 usai menang dramatis 30-28 dari Petrokimia di set kedua. Berlanjut pada set ketiga, Julia Maria Sangyakomo dan kawan-kawan langsung tancap gas demi membalikkan kedudukan. Anak asuh Jeff Jiang kembali menang 2-1 usai unggul dari Electric PLN dengan skor 25-18 pada set ketiga. Meski tanpa sosok amunisi tambahan seperti Megawati Hangestri, namun Gresik Petrokimia akhirnya memenangkan pertandingan 3-1 usai unggul 25-19 dari Electric PLN di set keempat. Yum Hyeseon merasa menyesal usai gagal membujuk Megawati Hangestri Pertiwi untuk bertahan. Liga Voli Korea tahun 2025 sampai tahun 2026 takkan disemarakan lagi oleh aksi P-Voli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi yang memutuskan berpisah dengan Red Spark. Pemain asal Jember, Jawa Timur tersebut menyudahi kerjasama yang sudah terjalin dalam 2 musim ini meski telah disodori kontrak baru. Dalam 2 musim yang sudah dilalui, Megawati menjelma menjadi kekuatan penting untuk tim berjuluk Red Force itu dengan peningkatan prestasi. Tak ayal, kepergian pemain berjuluk Megatron tersebut dari Red Spark turut disesali oleh sang kapten, Yum Hyeseon. Dalam sebuah wawancara dengan TJB Taejeon Broadcasting, pemain yang berposisi sebagai setter tersebut mengaku sudah membujuk Megawati untuk bertahan. Sambil menahan air matanya, Yum yang dinobatkan sebagai setter terbaik pada musim tahun 2024 sampai tahun 2025 menyesal lantaran upayanya tidak membuahkan hasil manis. Yum sendiri tak bisa berbuat banyak selain menghormati keputusan yang sudah diambil Megawati untuk hengkang. Saya terus mengatakannya, membujuk Mega untuk bertahan, tetapi tidak berhasil, ucap Yum. Saya pikir keluarga adalah nomor 1 bagi dia Mega, dan saya sedikit menyesali keputusan dia, tetapi saya menghormatinya, imbuhnya. Di mata Yum, Megawati merupakan pemain yang tulus dan memiliki mentalitas yang baik serta bisa membawa sebuah tim memiliki tujuan yang jelas dalam pertandingan. Mega adalah orang tulus dan positif, ucap Yum. Saya merasa dia bukan pemain yang sulit dihadapi, tetapi dia punya mentalitas yang baik, jadi kami sangat mengandalkannya dan mengikuti permainannya. Hasilnya, performanya meningkat, dan karena dia sungguh penyerang yang baik, saya pikir saya bisa mengangkat bola jauh lebih percaya diri dari sudut pandang saya, imbuhnya. Usai memutuskan berpisah dengan Red Spark, Megawati kembali ke tanah air untuk bergabung dengan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Dia akan fokus untuk mengantarkan tim besutan Jeff Jiang Jie itu untuk melejit di babak final 4 Proliga 2025.